Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Izinkan saya menyampaikan hasil kegiatan saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah atau yang bisa diterapkan di sekolah, terutama di sekolah kita SMA 1 Cepu. Latar belakang dari budaya positif ini berasal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu berperan seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai pendidikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif dan berpihak pada murid. Jadi untuk budaya positif ini kita terbelakangi latar belakang yang mendasari dari budaya positif ini adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, untuk pendidikan yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid ini dimulai dari diri. Dimana untuk menggugah motivasi tersebut ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apa pentingnya budaya positif di lingkungan kita bekerja? Bagaimana selaku pendidik menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Bagaimana penerapan disiplin di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita renungkan, kita gali untuk mulai dari diri terkait dengan budaya positif, terutama di lingkungan kita bekerja, di sekolah kita, dan apakah penerapan disiplin itu efektif di sekolah kita atau belum, apakah perlu diperbaiki. Ini kita yang bisa mencari jawabannya dari diri kita sendiri. Selanjutnya, renungkan bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap pada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap kita guru, terus sebagai pimpinan sekolah dan terhadap guru dan karyawan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mengerucut suatu impian atau cita-cita untuk sekolah idaman yang bagaimana. Nah, ini sekolah idaman yang menurut anak-anak atau murid-murid atau siswa ini bagaimana? Terus menurut Bapak Ibu, guru dan karyawan itu bagaimana? Terus paradigma ini di latar belakangi dari teori kontrol dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit adalah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rasa asuhan kita. Adalah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada respon, teori kontrolnya. Nah, ini juga bisa kita gali dan kita pahami untuk penerapan budaya positif. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang dikontrol? Apakah orang lain? Apakah orang tua kita? Ataukah saudara kita? Atau diri kita sendiri? Ya. Yang bisa
yang dapat mengontrol untuk kegiatan budaya positif tersebut. Makna disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu hal yang berbeda. Salah satu alternatif akhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman itu ya, untuk hukuman. Jadi untuk disiplin di sini timbul dari dalam diri sendiri, terutama pada murid-murid kita. Jadi motivasi internal, kesadaran mereka itu timbul dari dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di kurikulum Merdeka ya, yang pada saat ini sebagai kurikulum pendidikan nasional negara kita, di mana kurikulum Merdeka ini memiliki suatu kebijakan bahwa untuk menciptakan karakter murid atau siswa ini diperdomani atau dilatar belakangi dari dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan ini merupakan isinya merupakan bagian universal. Dan terciptalah nanti diharapkan profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter. Salah satunya adalah beriman ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Disiplin positif ini bisa dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi, dan tentunya kita juga bisa dengan sendiri dalam melaksanakan budaya ini ya di sekolah kita. Ini terinspirasi dari ya, menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Jaeger. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir, menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami para pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif dan disiplin positif dengan menggunakan teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Jaeger. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Pertama ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Karena merasa tidak nyamanan, karena takut, ini maka anak tersebut atau murid melaksanakan dengan perasaan yang kurang nyaman atau tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini penghargaan. Jadi motivasi mereka ini karena dapat hadiah, karena yang macam itu. Jadi bersemangat atau melaksanakan kegiatan itu karena adanya motivasi dapat hadiah, atau melakukan kebaikan itu ada pamrihnya, kalau orang Jawa itu atau dapat hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harus kita tekankan atau kita tumbuh kembangkan pada anak-anak, bahwa melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Ini motivasi internal.
Ini tujuan dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini bisa kita terapkan di dalam kelas kita saat akan mengajar atau di kelas kita, di pelajaran kita dari guru ya. Nah, kesempatan kelas di mana kami guru dan murid yang saling menyayangi, bisa satu contoh kalimat yang bisa digunakan, yang bisa diyakini ya, yang bisa diyakini. Kami murid yang semangat belajar, ini keyakinan murid terhadap kelas yang diajar oleh Bapak Ibu guru. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa dilakukan atau dikerjakan bersama-sama dengan murid. Dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini ada tabel C dan tabel Y. Hormat, bekerja, berterima, dan memiliki. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel C dan Y. Terus dalam menangani murid atau siswa yang melakukan kesalahan, ini bisa kita melakukan kegiatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran dan paksaan. Yang 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari hikmah dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang 7, restitusi fokus pada karakter serta tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi membandingkan murid yang masalah pada kelompoknya. Dalam merestitusi tindakan guru, nah, ini ada contoh ya, ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini suatu bentuk hukuman. Ini hukuman atau konsekuensinya. Dan hal tersebut dalam kegiatan restitusi dihindari. Dalam memberikan hukuman itu dihindari. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Guru dalam hal ini memposisikan diri itu ada 5. Apabila kita menghadapi murid atau siswa yang melakukan suatu kesalahan. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Yang diharapkan dalam tindakan restitusi ini kita itu berlaku sebagai manajer. Ada 3 langkah ya dalam kegiatan restitusi atau disebut dengan kegiatan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas pada dasar ini dari restitusinya. Terus bagian sampingnya terjadi kebutuhan dan bagian sisi kanannya adalah menanyakan keyakinan. Sebagai contoh validasi kebutuhan ya. Ini kegiatan ini membantu siswa menggali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tentunya adalah memenuhi basic. Tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya. Sama, apabila murid itu melakukan suatu kesalahan, mungkin ada kebutuhan yang kurang,
dan tidak sesuai dengan tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Dalam melakukan tindakan ini, guru bisa berkata, kamu bisa hadap dan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Namun pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini salah satu kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan validasi kedua. Terus menanyakan keyakinan. Guru berkata, apabila yang guru bisa berkata dengan kalimat apa nilai yang saya di kelas atau di sekolah kita. Terus nilai-nilai jurusan apa yang telah kita sepakati. Karena anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, kalimat-kalimat tersebut yang bisa disampaikan kepada anak. Dari hasil materi yang telah saya pelajari dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 di modul 1.4. Nah, mungkin ada refleksi ya yang kegiatan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang satu, adakah hal baru yang Ibu Bapak dapatkan? Mungkin dalam hal kegiatan ini ya, apa yang telah saya sampaikan dari hasil belajar di calon guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Mungkin hal baru yang bisa kita pelajari adalah kegiatan restitusi atau segitiga restitusi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti seksi ini? Mungkin perasaan Bapak Ibu, ada yang bersemangat, ada yang senang, dan mungkin juga ada yang baru mengetahui. Terus yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Nanti ada 5 kontrol ya. Memposisikan diri kita saat menangani anak yang melakukan suatu kesalahan atau mengingkari kesepakatannya. Apakah kita akan sebagai penghukum, sebagai kita membuat anak merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini diharapkan untuk menumbuh kembangkan budaya positif dan disiplin positif pada anak ini. Kita sebagai manajer ya, memposisikan diri itu sebagai manajer untuk menumbuhkan kesadaran anak melakukan disiplin positif dengan penuh kesadaran dari semangat dari dalam dirinya. Banyak ya Pak. Ini misalkan kita sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak di kelas, misalkan ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan, ketika kita sudah menerapkan 3 tahap segitiga restitusi, di situ kan tujuannya untuk memunculkan kesadaran dari dalam diri muridnya. Tapi terkadang realnya anak di lapangan, kita mempraktekannya di lapangan itu tidak semudah yang disampaikan gitu. Mungkin harapannya ketika kita sudah sampaikan beberapa pertanyaan yang memancing mereka untuk tumbuh kesadaran dari dalam diri itu, ternyata nggak muncul-muncul gitu. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya gablek gitu. Dia nggak merasa bersalah, dia nggak merasa melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Intinya bahwa untuk menyelesaikan satu permasalahan yang pada anak tersebut tuh nggak bisa langsung selesai gitu loh Pak. Nah itu apa yang sebaiknya guru lakukan ketika menghadapi menyelesaikan permasalahan di kelas, menemui anak yang seperti itu. Intinya harapan kita sih 1 kali penyelesaian atau 2 kali bertemu dengan anak dan mempraktekkan segitiga restitusi itu sudah bisa muncul kesadaran dari dalam diri, anak kembali ke komunitas dengan
ibaratnya dia menjadi agen perubahan di kelasnya. Nah, itu kira-kira apa yang sebaiknya guru lakukan? Menunggu terus melakukan segitiga restitusi, ataukah kita punya batasan? Kira-kira kalau kita sudah 3 kali melakukan segitiga restitusi, kita boleh ambil kebijakan tersendiri terhadap anak yang kita tangani tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Anif. Menanggapi ya terkait dengan apa yang telah ditanyakan, di mana anak ini dablek ya istilahnya, dia itu tidak berubah setelah melakukan setelah dilakukan restitusi, setelah dibina. Ya, di mana hal tersebut itu memang tugas kita ya untuk membina, menuntun anak agar sadar dari dalam dirinya. Nah, tetapi pada kenyataannya itu dilakukan semacam itu. Nah, menurut saya ya, untuk agar anak ini bisa sadar, bisa mengontrol dirinya dengan baik dan meyakini kebajikan yang telah disepakati bersama di kelas ini, kita bisa berkolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, bisa dengan wali kelasnya, dengan guru BK, dengan teman-teman dekatnya. Nah, kita berkolaborasi di mana kita menyampaikan terhadap teman baiknya, karena anak ini kan bisa mencurahkan kalau dia bisa curhat, biasa diajar curhat, dan bisa memberikan motivasi atau memberikan masukan-masukan yang baik. Atau dengan guru BK. Nah, guru BK kan memiliki ilmunya untuk secara psikologis agar anak-anak ini ketahui kendala apa secara psikologis mentalnya itu seperti apa. Kalau masih belum sadar anak tersebut, kita lanjutkan berkolaborasi dengan orang tua, ya, dengan orang tua dijabarkan, kita sampaikan kendala anak, terus permasalahan yang dihadapi di sekolah, ya anak apakah sama permasalahan tersebut dihadapi di rumah. Kita konfirmasi, ya kita sampaikan, dan kita akan lebih baik kalau bersama-sama berkolaborasi dalam menangani hal tersebut. Dan insya Allah itu bisa menyadarkan mereka untuk kembali ke kelompoknya. Tanya Pak Juwanto, ini kan tentang budaya positif ya. Bagaimana menurut Pak Juwanto tentang budaya positif ini, karena kan untuk kesalahan dan kasus-kasus siswa itu kan berbagai macam. Nah, apa yang membedakan dari segitiga restitusi ini nanti dengan membedakannya pakai restitusi yang mana? Untuk apakah semua kasus itu kita terapkan restitusi atau hanya jenis kasus-kasus yang ringan? Karena di sini kita tahu bahwa posisi guru adalah bisa menjadi posisi satu, yaitu membuat siswa merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, dan bisa jadi untuk yang terakhir itu nanti bisa apakah boleh diberlakukan hukuman, karena menurut saya tadi dari penjelasan jenengan itu hukuman adalah sesuatu yang tidak disarankan. Nah, saya mohon pendapatnya Pak Juwanto, jadi kasus yang bagaimana yang nanti bisa kita terapkan segitiga restitusi, dan kalau kasus tersebut tidak terurai, apakah hukuman tetap bisa diberlakukan ketika kita menerapkan budaya tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami berharap ya Bapak Ibu tentunya dalam menuntut dan menumbuhkan anak ini menjadi lebih baik dan membudayakan kegiatan positif atau kegiatan kebaikan yang baik. Apabila ada kasus yang terkait tergolong kategorinya sedang, rendah ataupun berat, kita harus melihat dari semua sisi, dari pandangan kita di sekolah ini, dengan pemerintah ini menjamin pendidikan mereka agar mereka itu mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Itu sudah ada amanatnya dan ada undang-undangnya. Dan apabila kategorinya kasus itu ringan, kita bisa melakukan tindakan restitusi yang cepat, karena anak sudah memiliki dasar yang baik.
biasanya anak-anak ini baik, karena mereka itu sudah memiliki sisi positif atau yang kebaikan atau sisi negatifnya. Nah, di sekolah itu kita menebarkan kebaikannya. Kita melakukan institusi. Kalau ini pelanggaran ringan, kalau pelanggaran sedang, kita melakukan kolaborasi. Mungkin kolaborasi dengan teman sejawat, dengan wali kelasnya, dengan guru berikutnya. Kalau pelanggarannya berat, kita melakukan kolaborasi juga dengan orang tua, dengan instansi lebih tinggi di atas kita. Kita kan ada di sekolah, ada dinasnya ya, tingkat jenjang. Kita melihat kebijakan seperti apa mereka menyarankan. Ya, kebijakannya bagaimana mereka itu menyarankan. Jangan-jangan kita nanti melakukan suatu tindakan dan tindakan itu dikategorikan tindakan yang tidak sesuai dengan arahan atau penunjuk dari pimpinan kita. Dalam hal ini tingkat kedinasannya. Itu semacam itu. Dan berharap anak-anak ini, murid-murid ini yang melakukan kesalahan atau mengingkari keyakinan, bagian keyakinannya terkait dengan keyakinan kelas tadi ya, kesepakatan kelas itu sadar dan tumbuh berkembang menjadi lebih baik, menebarkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, jangan dipaksakan kalau memang anak tersebut kurang dalam matematika misalnya ya kita maklumi ya, memang dia mungkin stylenya nggak di sana ya, tidak minat dengan bahasa Inggris ya, jangan dicereweti ya, jangan di ya, tapi disadarkan, ditumbuh kembangkan, ingatkan. Itu Bu, nanti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya dan atas waktu yang telah disempatkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata atau perilaku yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan, kan kemarin kalian memilih SMA ini untuk melanjutkan studinya ya, belajarnya di tingkat lanjutan, dan itu merupakan sudah menjadi pilihan kalian dan pastinya kalian bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA ini, dimana kalian ini kan masa dari perubahan ya, dari SMP, belajar di SMP menuju ke SMA, karena saat ini kalian di jenjang yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu di kelas 10 di tingkat SLTA itu ya, dan masih fresh atau siswa baru. Dan kemarin kalian juga sudah mengikuti MPLS, masa selama 3 hari, dan baru ketemu kegiatan belajar di kelas pada hari ini di mata pelajaran saya. Dan tentunya setelah kalian mengikuti MPLS ya, telah mengenal lingkungan sekolah ini kan, dan sebagian Bapak Ibu guru dan karyawan TU kalian juga pastinya sudah mengenal kan. Nah, untuk kita lebih akrab lagi, lebih mendalam lagi dalam mengikuti kegiatan belajar ya, tentunya kalau kita kenal lebih dekat juga lebih baik ya, dimana ini untuk menjalin komunikasi yang baik. Maka akan saya perkenalkan diri ya, nama saya Juhanto Adi Purnomo SPD, mengajar mata pelajaran fisika itu ya, dan sudah memiliki anak dan istri tentunya ya. Kalau kita
Punya anak berarti ada istrinya. Ya, istri 1, anak 3. Itu ya. Dan yang paling besar anak saya juga sekolah di SMA, dan yang paling kecil masih di SD. Nah, untuk saya lebih mengenal kalian, ya, mengenal lebih baik lagi, kalian memiliki rupa, ya, memiliki bentuk, ya, memiliki wajah, maka akan lebih baik saya juga mengenal nama kalian atau tahu nama kalian. Maka akan lebih dahulu saya melakukan absensi. Itu ya? Yeah. Oke. Abdi Rifki, Agapi, Azharo, Ayu Lestari, Bahtiar, Dimas Tora, Diadil. Oh, di belakang. Calvin, Cesar. Nah, boleh nanti menyampaikan ada kalau saya panggil ya, sambil tunjuk jari ya. Ya. Jelas. Dea Dwi, Para Gita, Farel, Ada. Indira, Jovita, Kirana, Edi, Aisyah, Muhammad Bisyatul, Nanda, Naomi, Alfa, Nira, Pak. Nira ya, Nira. Oke. Niwan Pias, Nova, Olisha, Osa, Putri, Rasa, Rasa Putra, Rizky Putra, Salsabila, Tiara Siti, Tugda, India, Yoga Surya, Syahro Alia, Syahro Faria. Oke, jadi ada 36 ya, dari kelas 10 2 ini yang kalian tentunya dari berbagai sekolah atau SMP di sekitar Cepu ya, kota Cepu ini ya. Ada yang dari SMP 1, 2, 3, 5 ya, atau sekolah yang lainnya, MTS-nya ya, dari MTS yang lain, dan atau mungkin dari sekolah yang lain. Dan tentunya ini merupakan suatu keberagaman ya, dan kalian sudah mengenal teman kalian yang baru ini. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita melakukan suatu
pemahaman bersama, agar kesepakatan bersama yang dalam hal ini, agar nanti dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini di mata pelajaran fisika ini berjalan dengan baik ya tentunya ya. Menurut kalian nanti untuk pelajaran fisika yang akan kita jalani itu yang bagaimana sih? Ayo, menurut kalian yang bagaimana? Ya? Yang keras, ayo enggak? Apa? Ayo. Yang tidak sepanang, Pak. Yang tidak sepaneng, loh. Sepaneng itu menegangkan. Ya, yang tidak tegang, membuat siswa tegang gitu. Ada lagi? Mungkin yang bisa disampaikan menurut kalian agar kegiatan belajar fisika ini berjalan dengan baik itu harus seperti apa menurut kalian? Tidak jenuh, berarti membosankan, tidak membosankan, artinya monoton. Ya, tidak boleh monoton ya. Ya, tidak boleh bukan yang itu saja ya. Itu monoton, tidak membosankan, macam itu. Nah, agar apa yang kamu inginkan ini tercapai, juga saya dalam menyampaikan materi pelajaran ini tercapai dengan baik, maka dibutuhkan suatu kesepakatan agar dalam kegiatan ini nanti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan tujuannya untuk mendapatkan materi pelajaran fisika yang tidak menegangkan, yang tidak membosankan, yang tidak monoton ya, dan tidak apalagi menurut kalian itu ya, tidak nyaman atau gimana, maka kita harus saling bersepakat dulu ya, bersepakat. Ini kita bentuk kesepakatan kelas ya, kita tulis nanti kesepakatan ini itu ya, kesepakatan kelas ya. 10 2 mata pelajaran kesepakatan ini tujuannya yaitu tadi agar dalam kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik ya, sesuai apa yang kamu inginkan dan juga sesuai yang apa Bapak inginkan juga, dimana saya menyampaikan materi ini fisika ini kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa menambah ya, memberi pengetahuan yang baru yang belum kalian pelajari, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum mengerti menjadi mengerti, dari yang belum paham menjadi paham. Sepakat ya, itu ya nanti tujuannya ya. Nah, kira-kira apa kesepakatan yang pertama nanti kita lakukan? Tapi sebelum meneruskan ini, saya berikan gambaran ya. Untuk kurikulum saat ini yang kita pakai adalah kurikulum Merdeka. Nah, di mana di dalam kurikulum Merdeka itu ada kebajikan, ada keyakinan kebajikan yang harus, yang wajib kita ketahui dan bisa kita implementasikan dan wajib kita ikuti ya, wajib kita laksanakan dan wajib kita lakukan. Nah, ini juga nanti akan menjadikan inspirasi kalian, inspirasi kita ya, untuk menyatakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini ya, di mana ada dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya profil pelajar Pancasila. Kalian sudah tahu profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah tahu toh ya, sudah dengar toh ya, di SMP kan sudah diajarkan ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama apa? Ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua,
Bergotong royong boleh. Terus 3. Berpikir kritis atau bernalar kritis. Ya. Bernalar kritis. 4. Mandiri. 5. Ayo 5. Kreatif. Ada 6 lagi. 6. Satu lagi. Iya, berkebinekaan global. Nah, ini juga merupakan keyakinan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi. Ini kita juga mengarah ke sana untuk kita membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas untuk mata pelajaran fisika. Itu ya. Nah, kira-kira kita menuju ke sana, ke profil pelajaran Pancasila itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang bisa kalian jadikan pedoman ya, untuk mengikuti, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran fisika. Yuk, silakan bisa ditulis. Ayo bisa. Boleh. Yang lainnya juga berpendapat. Silakan tunjuk jari. Ayo. 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 Katakanlah. Ya, kalau kita tadi ingin merasa nyaman, merasa baik di kelas ini, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Ayo. Apa Mas ya? Tertib. Tertib. Oke, kita tulis ya, tertib. Tertib. Apa lagi? Apa Mas? Disiplin. Disiplin ini tepat waktu ya. Disiplin. Disiplin tepat waktu, yaitu melakukan suatu kegiatan yang harus ada tanggung jawabnya ya, dengan melakukan kegiatan yang bertanggung jawab. Apalagi kalau suasananya di lantai kalian itu, nah ya, terus ruangannya tata letaknya tidak baik, maka banyak sampahnya itu membuat kita nyaman kan enggak kira-kira? Ya. Maka yang harus kita sepakati agar menjadi kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas ya. Terus apa lagi agar nanti kita bisa tujuan apa yang kamu ingin tadi tidak menegangkan ya, tidak monoton. Nanti kalau saya sudah menyampaikan materi, katakanlah materi tentang besaran dan satuan, saya sudah menyampaikan, menerangkan, menjelaskan ya, memberikan contoh. Mari kita bersama-sama melakukan apa? Refleksi ya, merefleksikan kembali toh ya, merefleksikan materi yang saya sampaikan dan kalian memberikan apa? Tanggapan ya, komentar atau melakukan kegiatan menjawab kuis. Nah, ini kan juga butuh refleksi juga. Kebersihan kelas, tertib, disiplin apa lagi? Seumpama ada temanmu ya, ini menyampaikan pendapatnya, menyampaikan tanggapannya, kira-kira jangannya seperti apa? Mendiamkan, mencuekin, atau menyorakin, atau memberikan kesempatan? Nah, memberikan kesempatan ya pada temannya. Berarti saling ngapain? Menghargai. Saling menghargai.
Menghargai. Menghargai atau menghormati? Saling menghargai. Kita tulis ya? Terus apa lagi? Tertib, disiplin, menjaga kebersihan kelas ya. Jaga ini. Terus ada lagi mungkin ya, materi sudah saya sampaikan karena kamu tidak fokus dan main sendiri dengan yang lain. Oke, gadget, tapi kira-kira baik ya itu. Nah, baik bukan itu. Jadi pada saat jam pelajaran fisika boleh pakai HP atau tidak? Yakin? Yakin nggak boleh pakai HP? Boleh jika perlu. Jika perlu dalam hal apa? Belajar, gitu ya. Boleh pakai HP tidak diizinkan. Ya. Diizinkan oleh Pak Guru. Gitu ya. Ada lagi, apakah nanti kita kan belajarnya agak lama ya durasi waktunya? Saya lihat di jadwal itu ada 3 jam pelajaran, gitu ya, 3 jam pelajaran. Apakah ini nanti kalian juga butuh katakanlah karena air ya, itu air karena apa kering, tenggorokannya haus, ya kan? Kira-kira bagaimana kalau kalian itu di kelas diberi kesempatan apa? Minum air. Diizinkan ya, sudah diizinkan. Ya, jadi kalau ingin minum maka harus izin tidak boleh. Ini agar kalian tidak tegang. Nah, tadi ya, maka ya, tapi harus izin minum ya. Apalagi dan tertib, disiplin, kebersihan kelas dijaga, saling menghargai, boleh pakai HP apabila diizinkan, izin minum. Ayo kita tambah atau sudah cukup ini? Tambah apa, Mbak? Keluar ke izin ke toilet, izin kamar mandi untuk cewek berapa? 2 orang. Untuk cowok? 2. Kenapa berdua nanti? Biar adil, Pak. Saling menjaga. Sebenarnya ada apa sih kalau harus 2 orang? Saya adil ya. Izin ke toilet bergantian ya. Gitu ya? Izin ke toilet secara bergantian. Cukup ini? Cukup ya? Jadi saya berharap keyakinan telah dan kesepakatan ini yang telah kalian
sampaikan dan kalian utarakan, dan saya juga fasilitasi ya, untuk menjadikan suatu kesepakatan ya, agar kegiatan belajar mengajar di kelas 10-2 terutama mata pelajaran fisika ini berjalan dengan baik dan menyenangkan, ya toh? Karena kan kalau senang belajarnya kan enak toh ya nanti ya. Menyenangkan ya, maka kita harus bersepakat dengan keyakinan kelas 10-2 dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 7. Saya ulangi ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 10-2 pada mata pelajaran fisika yang pertama T, yang kedua disiplin, yang ketiga menjaga kebersihan kelas atau kebersihan kelas dijaga, yang keempat saling menghargai, yang kelima ya, yang keenam izin minum ya, di dalam kelas ya tentunya harus izin berbeda. Yang ke-7 izin ke toilet secara bergantian. Itu kita sepakati bersama ya. Oke. Ini kita sudah saling berkomitmen ya, bersepakat untuk menjalankan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas 10-2 untuk mata pelajaran fisika, di mana ada 7 keyakinan kelas ya yang harus kita terapkan ya. Kita terapkan, kita aplikasikan, kita laksanakan secara bersama-sama. Gitu ya. Oke. Selanjutnya mari kita belajar materi mata pelajaran fisika. Disiapkan alat tulisnya dan bukunya ditaruh di atas meja.